JIZES ini kemungkinan ya ini akan telat bergabung karena memang Venezia ini kemungkinan akan bermain di final playoff Serie A. Ini dua leg ya pada tanggal 31 Mei dan tanggal 3 Juni. Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, pada tanggal 28 Mei akan memanggil seluruh pemain tim nasional Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia zona kedua. Coach Sintayong memanggil 22 pemain, termasuk pemain diaspora yang ada di luar negeri. Ini akan dipanggil pada tanggal 28 Mei dan akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Nah, tentunya untuk beberapa pemain ini kemungkinan sudah datang ya pada tanggal 28 Mei, seluruhnya ini sudah datang di Jakarta, ataupun pemain yang di luar negeri hampir sebagian besar tanggal 27 Mei ini sudah datang ke Indonesia. Tetapi ada beberapa pemain yang disinyalir ini telat bergabung ya. Tetapi kemungkinan besar untuk skuad dan kerangka 22 pemain ini akan segera datang pada tanggal 28 Mei ini. Dan memang untuk pemain-pemain yang diaspora seperti Tom Hai, Renat Oratmangun, Rafael Strijk, Sandy Walsh, Sen Patinama ini kemungkinan akan segera bergabung ya, dan segera pada tanggal 28 Mei ini langsung pemusatan latihan di Jakarta. Tetapi memang ada beberapa pemain, ini dua pemain ya, kemungkinan yang akan telat bergabung di pemusatan latihan pada tanggal 28 Mei. Ini Justin Hapner di Cerezo Osaka, karena memang pada tanggal terakhir main Cerezo Osaka ini pada tanggal 1 Juni ini masih ada main ya di Liga Jepang. Justin Hapner, kemungkinan Justin Hapner ini dilepas pada laga terakhir Cerezo Osaka pada tanggal 1 Juni ini dilepas. Dan untuk pemain selanjutnya JIZES ini kemungkinan ya ini akan telat bergabung karena memang Venezia ini kemungkinan akan bermain di final playoff Serie A, karena memang final playoff Serie A ini dua leg ya pada tanggal 31 Mei dan tanggal 3 Juni. Kemungkinan besar JIZES ini akan telat bergabung, dan kemungkinan besar JIZES juga tidak akan bisa bermain di laga persahabatan ya melawan Tanzania. Tetapi untuk permasalahan back yang ada di timnas Indonesia, komposisi back ini sangat-sangat mumpuni ya, dan bisa mengcover jikalau JIZES ini tidak akan bisa bermain melawan Tanzania. Kita ketahui untuk liga-liga di seluruh dunia ini hampir sudah berakhir ya, terutama ini mungkin yang masih di liga tier kedua ya, ataupun liga kedua, karena ini memperebutkan posisi untuk menjegal dan berebut posisi playoff untuk bermain di liga utama di negara tersebut. JIZES ini sedang berjuang playoff di Serie A, karena memang pertandingan memperebutkan playoff ini ataupun memperebutkan satu tiket ke Serie A ini ada dua laga ya di final nanti pada tanggal 30 Mei dan tanggal 3 Juni. Kita harapkan untuk JIZES bisa bermain di Serie A untuk musim depan, dan Venezia, klub JIZES ini akan menjadikan orang Indonesia pertama ya bermain di Serie A nanti. Oke, untuk Justin Hapner ya itu tadi krisis back di Cerezo Osaka ini memastikan Justin Hapner ini kemungkinan akan telat bergabung pada tanggal 1 Juni nanti. Pada tanggal 1 Juni Justin Hapner ini masih akan bermain. Kita harapkan seluruhnya untuk Justin Hapner untuk hati-hati, dan kita harapkan untuk tidak ada cedera serius, karena memang timnas Indonesia ini sangat-sangat membutuhkan Justin Hapner dan JIZES. Semoga Justin Hapner dan JIZES pada melawan Irak nanti di laga perdana ini bisa tampil fit dan tampil prima. Ya itu tadi 22 pemain yang dipersiapkan Coach Sintayong dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia zona kedua. Ini untuk melawan Irak dan juga melawan Filipina. Kemungkinan ini akan ada tambahan 2 pemain atau 3 pemain lagi yang dibutuhkan Coach Sintayong, karena memang untuk 22 pemain ini persiapan kalau untuk laga persahabatan nanti melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni di Jakarta. Masih menunggu informasi-informasi yang terus bergulir ya. Kemungkinan besar ini ada desas-desus, karena memang
3 pemain diaspora yang terbaru sangat-sangat kita tunggu ya untuk kehadiran mereka gitu. Terlepas kita di kualifikasi Piala Dunia ini hanya memanggil 22 pemain. Ya, kalau menurut saya untuk kedalaman squad pada saat ini di back dan juga di area tengah, back kiri, back kanan ini sangat-sangat cukup ya, sangat-sangat mumpuni. Paling di sektor penjaga gawang yang masih sangat riskan dan juga sektor penyerang ini masih ada beberapa sedikit masih kurang gitu. Kita masih butuh penyerang dan juga untuk menjadi goal getter timnas Indonesia itu sendiri gitu. Ya, 22 pemain akan langsung memasuki pemusatan latihan ya di tanggal 28 Mei tersebut. Kemungkinan Coach Sintayong ini akan langsung menggeber latihan timnas Indonesia. Ya, walaupun mungkin ada beberapa pemain yang masih belum bergabung, tetapi kemungkinan Coach Sintayong ini akan langsung menggeber dan melakukan formasi khusus untuk melawan Tanzania nanti. Ya, untuk melawan Tanzania nanti PSSI sudah mengonfirmasi ya, laga Tanzania ini tidak terhitung poin FIFA. Jadi kemungkinan Coach Sintayong ini akan merubah taktik dan merotasi total pemain. Jadi kemungkinan pemain Indonesia ini akan bermain seluruhnya. Jadi Coach Sintayong ini akan melihat bagaimana chemistry pemain Indonesia ini. Ya, tentu laga Tanzania nanti kita ingin melihat chemistry pemain. Ini akan sangat-sangat memperlihatkan kinerja pemain ya. Karena memang ini masih baru dan juga masih diproses Coach Sintayong. Kita melihat chemistry-nya ini harus cepat terbangun gitu untuk melawan laga Irak dan laga Filipina nanti. Ya, kita harus bersyukur ya dan kita patut berterima kasih kepada PSSI karena memang laga persahabatan melawan Tanzania ini sebelum melakoni laga sesungguhnya Irak dan Filipina ini kita diberikan gitu laga persahabatan melawan Tanzania karena memang ini laga ini cukup bagus dan juga cukup penting ya melihat gitu bagaimana pemain Indonesia ini sudah chemistry atau untuk meracik formasi khusus gitu untuk Coach Sintayong ini. Ya, kita harapkan untuk laga Tanzania nanti ini cukup krusial gitu bagi Coach Sintayong ini melihat sektor apa saja yang kelemahan untuk ditambal gitu Coach Sintayong. Kalah menang pada laga Tanzania nanti itu urusan belakang. Yang penting kita melihat permainan dari segi permainan, taktikal dan juga pemain tersebut memahami gitu instruksi dari Coach Sintayong itu sendiri. Ya, kita harapkan doa dan dukungan pada laga Irak melawan juga Filipina, timnas Indonesia ini harus meraih poin sempurna ya ataupun meraih kemenangan gitu. Karena untuk mengunci dan menyegel tiket ke kualifikasi Piala Dunia zona ketiga ya. Ya, kita ketahui untuk Shane Patinama dan juga Ragnar Urakmangun ini sudah berada di Indonesia ya, tepatnya di Bali. Dia langsung liburan di Bali karena memang laga terakhir di klubnya ini sudah berakhir. Kemungkinan beberapa pemain yang abort di luar negeri ini akan segera bergabung gitu sebelum tanggal 28 Mei nanti. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.